Punya kendaraan sendiri, wah, itu impian banyak banget dari kita di Indonesia ya kan? Tapi, jujur aja keputusan besar ini tuh kayak pisau bermata dua. Di satu sisi bisa jadi tiket kebebasan kita, tapi di sisi lain, kalau salah langkah bisa jadi awal dari pusingnya masalah keuangan. Nah, kali ini kita bakal bongkar bareng-bareng aturan mainnya, supaya impian Anda nggak malah jadi mimpi buruk. Jadi pertanyaannya simpel banget tapi penting. Kendaraan yang mau Anda beli ini bakal jadi aset yang ngebantu hidup atau malah jadi utang yang nyamar? Kita semua tahu cerita suksesnya. Orang jadi lebih nyaman, lebih bebas. Tapi kita juga sering dengar cerita sebaliknya kan? Orang yang kejebak cicilan, stres mikirin tagihan. Kuncinya itu cuma satu. Gimana cara kita memulainya? Coba bayangin, di satu sisi, punya kendaraan itu artinya kebebasan. Nggak perlu lagi nunggu-nunggu angkutan, mau jalan sama keluarga kapan aja bisa. Indah banget kan? Tapi, di sisi lain ada jebakannya. Utang, stres, pusing mikirin biaya bulanan. Impian yang tadinya indah bisa cepet banget berubah jadi beban. Nah, tujuan kita di sini jelas. Kita mau ambil mimpinya dan tinggalin jebakannya jauh-jauh. Terus gimana dong caranya biar nggak salah jalan? Tenang, ada kok panduan sederhananya. Anggap aja ini kompas finansial buat kita. Namanya Aturan Emas 24-10. Simple, gampang diingat, tapi dampaknya luar biasa. Yuk kita bedah satu-satu. Jadi, apa sih Aturan 24-10 ini? Gampangnya, ini tuh kayak resep anti pusing buat beli kendaraan. Tujuannya cuma satu, biar pembelian ini nggak ngerusak keuangan Anda yang udah rapi. Tiap angka, 20, 4, dan 10, ini punya arti penting. Kita akan lihat satu persatu mulai dari angka yang pertama. Oke, langkah pertama, pilar paling awal dari aturan ini. Kita ngomongin soal uang muka, atau yang biasa kita sebut DP. Ini penting banget loh, anggap aja DP ini pondasi rumah. Kalau pondasinya kuat, rumahnya juga bakal kokoh. Nah, angka 20 di aturan tadi itu artinya ini, siapin uang muka minimal 20% dari harga kendaraan. Kelihatannya cuma angka ya, tapi percaya deh, efeknya buat keuangan Anda nanti itu besar banget. Kenapa sih harus 20%? Gini logikanya. Pertama, makin gede DP yang Anda bayar di depan, otomatis utang pokok Anda makin kecil dong. Nah, kalau utangnya lebih kecil, cicilan bulanannya juga jadi lebih enteng. Kedua, ini juga nunjukin ke pihak leasing atau bank kalau Anda itu serius dan punya komitmen finansial. Jadi, proses pengajuan kreditnya bisa jadi lebih lancar. Oke, pondasi DP udah beres. Sekarang kita lanjut ke pilar kedua, yaitu soal jangka waktu pinjaman atau tenor. Nah, di bagian ini nih, banyak banget orang yang suka kejebak. Jadi, perhatiin baik-baik ya. Angka selanjutnya adalah 4. Maksudnya apa? Tenor atau jangka waktu cicilan Anda itu jangan lebih dari 4 tahun. Saya ulangi ya, maksimal 4 tahun. Kenapa ini krusial banget? Gini, sering banget kan ada tawaran cicilan yang kelihatannya enteng, tapi tenornya panjang banget. Bisa sampai 7 tahun. Kedengarannya menggoda, tapi itu jebakan loh. Makin panjang tenornya, makin besar total bunga yang harus Anda bayar. Nanti di akhir, bisa-bisa total yang Anda bayar jauh lebih mahal dari harga mobilnya. Parahnya lagi, mobilnya udah turun harga, cicilannya belum lunas. Jadi 4 tahun itu batas paling ideal. Nah, kita sampai di pilar terakhir dan ini bisa dibilang yang paling penting dari aturan 24-10. Ini soal batas maksimal angsuran atau cicilan bulanan Anda. Yap, angka terakhir kita adalah 10. Artinya, cicilan bulanan kendaraan Anda itu semua-muanya ya, pokok plus bunga, sebaiknya nggak lebih dari 10% dari gaji bersih bulanan Anda. Kenapa cuma 10%? Anggap aja ini sabuk pengaman buat kantong Anda. Kalau cicilan cuma makan 10%, artinya Anda masih punya 90% sisa gaji yang aman buat kebutuhan lain. Buat makan, buat nabung, buat dana darurat. Dan jangan lupa loh, punya kendaraan itu biayanya bukan cuma cicilan. Ada bensin, servis, pajak tahunan, asuransi. Nah, sisa 90% itu buat nutupin semua itu juga. Aturan ini ngejaga biar kendaraan Anda nggak ngerampok anggaran bulanan. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh ya. Misalkan, gaji bulanan Anda itu 7 juta rupiah, pakai aturan 10% tadi, berarti cicilan maksimal Anda per bulan adalah, ya 700 ribu rupiah. Nah, angka inilah patokan paling aman buat Anda pas lagi cari-cari kendaraan dan ngobrol soal kredit. Oke, kita udah pegang 3 aturan. DP, tenor, sama cicilan. Sekarang, kita satuin semuanya buat jawab pertanyaan paling pamungkas.
Jadi, sebenarnya berapa sih harga maksimal kendaraan yang pas buat kantong Anda? Nah, buat nentuin batas harga maksimal ini, ada satu lagi nih, hitungan simple tapi efektif banget buat ngelindungin kondisi keuangan Anda secara keseluruhan. Yuk kita lihat. Aturan gampangnya gini, harga maksimal kendaraan yang Anda beli sebaiknya nggak lebih dari setengah atau 50% dari total gaji Anda setahun. Kita balik lagi ke contoh gaji 7 juta per bulan tadi. Kalau setahun kan berarti 7 juta dikali 12, hasilnya 84 juta rupiah. Nah, setengahnya dari 84 juta itu berapa? 42 juta rupiah. Jadi dengan gaji segitu, idealnya harga kendaraan yang Anda cari itu di kisaran maksimal 42 juta. Loh, kok ada aturan tambahan lagi? Gini, kendaraan itu kan aset yang nilainya turun terus setiap tahun. Istilahnya terdepresiasi. Nah, dengan membatasi harganya cuma setengah dari gaji tahunan, Anda memastikan kekayaan Anda nggak habis cuma buat barang yang nilainya makin lama makin susut. Ini cara cerdas buat jaga keuangan jangka panjang. Pada akhirnya, kita harus ingat tujuan utama beli kendaraan itu apa. Tujuannya kan untuk nambah kebebasan, bukan malah ngegadain masa depan keuangan kita. Jadi, pakai aja aturan 20/4/10 plus aturan 50% tadi sebagai kompas. Dengan begitu, Anda bisa bikin keputusan yang cerdas, yang nggak cuma bikin senang hari ini, tapi juga bikin tenang di masa depan.